Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatatin Nuriana dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hasil penelitian yang saya lakukan terhadap perangkat pembelajaran di SMP Islam Brawijaya, Trawulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian, kurikulum dan silabus yang digunakan oleh SMP Islam Brawijaya, Trawulan. Nah, sebelumnya kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dengan demikian, proses pendidikan itu dapat diarahkan kepada pembentukan pribadi anak secara utuh. Dan hal ini dicapai melalui kurikulum sekolah yang digunakan. Nah, selanjutnya itu ada silabus. Silabus itu merupakan salah satu komponen pembelajaran yang berbentuk tulisan yang dibuat untuk menyebutkan rancangan proses pembelajaran. Nah, silabus ini dapat dikatakan sebagai penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam setiap materi pokok pembelajaran. Nah, silabus ini merupakan bagian dari kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran itu membutuhkan adanya silabus. Nah, beberapa komponen yang harus dicantumkan di dalam silabus itu diantaranya, yang pertama ada identitas sekolah, kemudian yang kedua ada identitas pelajaran, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, bahan dan sumber belajar, serta yang terakhir ada penilaian atau evaluasi. Nah, selain itu, dalam mengembangkan silabus itu juga harus memperhatikan beberapa prinsip dalam penyusunannya. Nah, yang pertama itu ada ilmiah. Nah, ilmiah dalam hal ini itu seluruh materi itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua itu ada relevan. Nah, relevan itu seluruh komponen silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik peserta didik, intelektual, sosial, dan spiritual. Kemudian yang ketiga itu sistematis. Nah, silabus ini itu harus saling berhubungan dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan belajar, kemudian sumber belajar dan penilaiannya itu harus konsisten. Kemudian ada yang kelima itu memadai. Nah, indikator, materi pokok, kegiatan belajar, kemudian ada sumber belajar dan penilaian itu dirasa cukup untuk menunjang ketercapaian kompetensi peserta didik. Kemudian yang keenam ada aktual dan konsep kontekstual. Nah, indikator, materi pokok, kegiatan belajar, sumber belajar, dan penilaian itu mampu disesuaikan dengan kehidupan nyata dengan melibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kemudian selanjutnya ada fleksibel. Fleksibel ini isi dari indikator, materi pokok, kegiatan belajar, sumber belajar, dan penilaian itu dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, dan dinamika perubahan lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya itu ada menyeluruh. Nah, komponen dalam silabus ini berisi mengenai beberapa hal yang telah sesuai dengan seluruh aspek peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik. Nah, kurikulum sebagai perangkat pembelajaran itu menyajikan rancangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik di setiap satuan pendidikan. Nah, hingga saat ini kebanyakan kurikulum yang digunakan itu adalah menggunakan kurikulum 2013. Nah, akan tetapi melihat adanya kondisi di tahun 2020 ini yang dengan adanya wabah corona
coronavirus disease atau COVID-19, maka pendidikan itu harus dilakukan di rumah. Nah, sesuai anjuran dari pemerintah, SMP Islam Brawijaya ini memberlakukan kurikulum darurat. Nah, dengan diberlakukannya kurikulum darurat ini bukan berarti mereka tidak lagi menggunakan kurikulum 2013, melainkan tetap menggunakan kurikulum 2013, hanya saja juga memberlakukan kurikulum darurat yang mana di dalam kurikulum itu ada pemangkasan atau pemadatan materi yang ada di dalam kompetensi dasar. Nah, kurikulum darurat itu disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran selama masa COVID-19. Nah, kurikulum darurat ini dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan di masa darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta keterbatasan kondisi dari masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Nah, dengan adanya sistem pembelajaran dari rumah ini menganjurkan setiap satuan pendidikan itu dapat tetap melaksanakan proses pembelajaran meskipun harus di rumah saja. Nah, pelaksanaan proses pembelajaran ini sesuai dengan kondisi dan kreativitas masing-masing sekolah yang mengharuskan peserta didik itu belajar dari rumah dengan bimbingan guru dan juga orang tua. Kemudian memuat 13 mata pelajaran yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu 7 mata pelajaran di kelompok A dan 6 mata pelajaran di kelompok B. Kemudian ada kegiatan pengembangan diri yang bukan bagian dari mata pelajaran atau biasa dinamakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mereka. Nah, selain itu juga menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Selanjutnya ada kegiatan pengembangan diri, itu dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkaitan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, belajar serta pengembangan karakter peserta didik. Kemudian selanjutnya ada jam mata pelajaran. Nah, di setiap mata pelajaran itu disediakan atau dialokasikan waktunya itu 40 menit dalam 1 jam pelajaran. Kemudian minggu efektif itu dalam 1 tahun kurang lebih ada 35 minggu. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Islam Brawijaya itu diantaranya ada kegiatan layanan konseling. Kemudian ada pramuka. Pramuka ini kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh peserta didik kelas 7 dan 8. Kemudian ada ekstrakurikuler bola voli. Kemudian ekstrakurikuler futsal, ekstrakurikuler drum band, ekstrakurikuler albanjari, ekstrakurikuler pencak silat. Kemudian ada Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang mana pelaksanaan pelatihannya itu setiap hari Selasa. Kemudian ada kegiatan tahfidz bagi peserta didik yang penghafal Al-Quran. Nah, di SMP Islam Brawijaya ini juga memiliki kegiatan pembiasaan. Nah, kegiatan pembiasaan itu diantaranya ada bersalaman dengan bapak dan ibu guru. Nah, ini itu dilakukan ketika sebelum masa pandemi kemarin. Itu peserta didiknya itu dibiasakan ketika berangkat itu di pintu gerbang itu sudah ada beberapa bapak ibu guru yang menyambut sehingga mereka bisa bersalaman dengan bapak ibu guru tersebut. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum masuk kelas itu mereka ada pembiasaan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya selain ketika upacara. Kemudian ada kegiatan literasi, yang mana kegiatan literasi ini dilakukan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kemudian ada istighosah. Kegiatan istighosah itu dilaksanakan setiap hari Senin hingga Sabtu. Jadi setiap hari itu, setiap paginya itu dilaksanakan istighosah sejak 6:30 hingga jam 6.45. Kemudian ada pembiasaan kegiatan sholat duhur berjamaah. Nah, sholat duhur berjamaah ini dilaksanakan pada istirahat kedua itu setiap hari kecuali hari Jumat. Kemudian ada kegiatan budaya hidup bersih, sehat, rapi, indah, dan peduli lingkungan. Ini bisa
dilakukan dengan adanya kegiatan piket setiap hari. Ada juga terkadang itu ada hari-hari tertentu untuk melaksanakan kerja bakti. Kemudian upacara bendera. Upacara bendera ini dilakukan setiap hari Senin. Kemudian ada membaca Quran surat Yasin. Ini dilakukan setiap hari Senin. Kemudian ada kegiatan mengaji. Kegiatan mengaji ini semacam kegiatan khatmil Quran. Kemudian ada kegiatan kelas meeting di tiap setelah ulangan semester. Kemudian ada penyembelihan hewan kurban. Ini dilaksanakan ketika musim penyembelihan kurban atau Idul Adha. Kemudian ada pemilihan OSIS. Nah, selanjutnya itu ada hasil dari telaah kurikulum dan silabus. Yang pertama itu antara kesesuaian silabus dengan KI atau KD. Nah, di SMP Islam Brawijaya ini silabus yang disusun oleh guru itu sudah sesuai dengan KI dan KD, karena guru menjadikan KI atau KD sebagai acuan dalam penyusunan silabus yang telah mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Kemudian kesesuaian antara indikator dengan KD. Nah, dalam menyusun indikator, guru mata pelajaran itu telah sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dalam pembuatan indikator ini, guru dapat menyusun 1 KD itu untuk 3 atau lebih indikator sesuai dengan alokasi waktu yang telah tersedia di setiap mata pelajarannya. Nah, yang ketiga itu ada kesesuaian antara materi dengan KD. Nah, antara materi dengan KD itu telah sesuai karena dalam kompetensi dasar itu telah mengandung konsep yang berasal dari materi pokok yang telah tersedia. Akan tetapi terdapat sedikit kesenjangan yang mana biasanya pemaparan materi itu lebih sedikit dan kurang mendalam. Karena kan ini kan tingkatannya itu SMP. SMP kan untuk mata pelajaran agama itu jadi 1 PAI gitu kan. Tidak terpecah-pecah, misalnya Al-Quran hadis sendiri, fikih sendiri, kan kayak gitu. Jadi dalam SMP Islam Brawijaya ini itu memiliki kesenjangan sedikitnya pemahaman mengenai beberapa materi yang ada. Nah, sehingga dalam penyampaian materi tersebut, guru itu harus memiliki pengetahuan yang lebih yang terkait dengan materi-materi tersebut. Namun, materi tersebut itu yang tidak ada di dalam buku pegangan siswa. Jadi, secara tidak langsung guru itu memberikan informasi tambahan mengenai materi tersebut. Kemudian, ada kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Nah, dalam hal ini latar belakang yang dimiliki oleh siswa itu layaknya siswa pada umumnya. Ada yang malas, ada yang rajin, ada yang punya semangat untuk belajar, ada yang yang penting sekolah, gitu aja. Nah, dengan adanya perbedaan ini, guru itu mampu memberikan menyampaikan pelajarannya itu sesuai dengan latar belakang mereka. Nah, akan tetapi ada kesenjangan juga di mata pelajaran PAI ini. Nah, kesenjangan itu terdapat pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Nah, ketika guru mengajarkan Al-Quran hadis itu agak kesulitan ketika ada peserta didik itu yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Sehingga dalam hal ini tuh guru mencoba untuk melakukan metode atau pendekatan kepada peserta didik secara khusus yang memang belum bisa baca tulis Al-Quran. Nah, biasanya itu dengan adanya kesenjangan ini, guru itu melakukan membaca bersama, kemudian mereka yang tidak bisa itu bisa jadi akan ikut melafalkan seperti itu. Kemudian kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Nah, alokasi waktu yang telah ditentukan itu telah sesuai dengan cakupan materi yang
ditetapkan. Nah, dalam pemaparan materi itu cukup baik, konsisten dan efisien dalam penyampaiannya. Alokasi waktu yang ditentukan telah dicantumkan dalam kurikulum, yang mana setiap mata pelajaran itu memiliki alokasi waktu yang berbeda-beda. Nah, mata pelajaran PAI ini mendapat ketetapan alokasi waktu itu 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, jika satu mata pelajarannya itu 45 menit, sehingga dalam 1 minggu itu PAI itu ada 130 menit. Nah, dalam hal ini karena PAI memiliki 4 subbab mata pelajaran, jadi guru itu harus bisa mengelola waktu 135 menit itu untuk 4 mata pelajaran PAI. Kemudian kesesuaian sumber atau media dengan materi. Sumber atau media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang akan disampaikan dengan mempertimbangkan kemampuan guru, peserta didik, serta adanya fasilitas di sekolah. Nah, dalam pemilihan sumber atau media pembelajaran ini, guru tetap memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik dan materi yang akan disampaikan. Di SMP Islam Brawijaya ini telah menggunakan media komputer dalam pelaksanaan ujian akhir bagi anak kelas 9. Nah, selain itu, terdapat laboratorium yang juga menyediakan berbagai alat sebagai media untuk membantu proses belajar mengajar agar tidak monoton. Nah, penggunaan laboratorium ini itu dilakukan secara bergiliran. Sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan di laboratorium itu, guru itu harus melobi dulu untuk penggunaan laboratorium itu. Jadi nanti mengecek apakah pada hari ini tanggal sekian laboratorium itu digunakan oleh kelas lain atau tidak. Nah, seperti itu. Selain itu, ada juga media dengan menggunakan papan tulis tentunya. Kemudian terkadang guru juga menyampaikan materi itu dengan menggunakan media LCD atau media proyektor yang telah disediakan oleh sekolah. Selain itu, guru juga mempunyai pegangan sendiri untuk mengajar yang berupa buku pegangan guru, dan juga siswa memiliki buku pegangan siswa, ditambah dengan adanya LKS atau lembar kerja siswa sebagai penunjang belajar siswa. Itu ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP itu merupakan suatu proses dalam perencanaan sebelum pembelajaran berlangsung yang sangat penting disusun oleh guru. Nah, RPP ini menjadi bukti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru di dalam kelas nantinya. RPP ini juga menjadi pedoman guru dalam melaksanakan aktivitas di kelas. Mau dibawa kemana ini nanti anak-anak, misal menggunakan metode apa, bagaimana nanti agar bisa efektif di dalam kelas, seperti itu. Meskipun terkadang antara penyusunan di RPP dengan realita itu berbeda. Setidaknya kita sebagai guru itu sudah memiliki pandangan dalam mengajarkan materi pelajaran kepada peserta didik di dalam kelas, sehingga kita harus menyusun yang dinamakan RPP. Nah, dengan adanya RPP ini, guru itu diharapkan dapat memperkirakan efektivitas pengelolaan kelas, baik berhubungan dengan waktu, kemudian penciptaan suasana kelas, serta ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, RPP itu paling tidak meliputi beberapa hal. Di antaranya yang pertama itu ada identitas sekolah. Nah, identitas sekolah ini berupa nama satuan pendidikan. Kemudian setelah identitas sekolah itu ada kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti ini meliputi 4 rumusan. Yang pertama yaitu kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian yang kedua atau KI 2 itu kompetensi inti sikap sosial. Kemudian kompetensi inti 3 atau KI 3 itu untuk kompetensi inti pengetahuan. Kemudian kompetensi inti 4 atau KI 4 itu kompetensi inti keterampilan. Setelah kompetensi inti itu ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ada materi pokok pembelajaran,
Kemudian ada alokasi waktu, metode pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran ini harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi, dalam pemilihan metode itu guru harus bisa menyesuaikan antara cara yang digunakan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3 unsur. Yang pertama ada kegiatan awal. Kegiatan awal atau kegiatan pembuka. Itu biasanya dilakukan dengan dengan mengucap salam, kemudian membaca doa, dan absen. Biasanya absen di awal, seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, yang mana dalam pelaksanaan pembelajarannya itu menggunakan handphone atau dengan online, maka pada kegiatan pembelajarannya ini guru harus bisa berkreasi agar anak-anak itu dapat belajar dengan efektif, dapat tetap belajar dengan efektif. Nah, pada kegiatan inti itu biasanya guru itu memberikan materi kepada peserta didik, di-share melalui grup, kemudian peserta didik menyimak, kemudian guru bisa memberikan refleksi seperti entah itu kuis atau apa dalam buku tersebut sebagai bentuk uji pemahaman terhadap peserta didik mengenai materi tersebut. Terkadang guru juga bisa dengan mengirimkan video pembelajaran ke peserta didik. Kemudian pada kegiatan penutup itu guru memberikan penugasan atau tugas rumah atau PR kepada peserta didik yang nantinya itu akan menjadi penilaian akhir di sekolah. Jadi selain nilai ulangan itu juga ada nilai tugas, seperti itu. Selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian ini itu meliputi 3 hal yang harus dinilai oleh seorang guru. Yang pertama itu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, dari telaah yang dilakukan terhadap RPP di SMP Islam Brawijaya ini didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, indikator dirumuskan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, dalam penyusunan indikator telah mengandung KKO atau kata kerja operasional. Kemudian, dalam pengorganisasian materi telah disesuaikan dengan KD, karena dalam penentuan KD meliputi konsep dari materi yang akan disampaikan. Dan alokasi waktu yang ditentukan itu berbeda di setiap materinya. Nah, setelah pengorganisasian materi, selanjutnya itu ada langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kegiatan awal yang merupakan kegiatan permulaan yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, kegiatan permulaan ini biasanya dengan mengucap salam dan masing-masing siswa itu menjawabnya. Nah, setelah salam biasanya dilakukan dengan membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Akan tetapi di masa pandemi ini kegiatan awal yang dilakukan oleh seorang guru itu yakni dengan memastikan bahwa di dalam grup tersebut itu, grup WhatsApp yang telah dibuat itu semua siswanya itu sudah ada di dalam grup itu, sudah mengikuti grup yang telah disediakan. Nah, setelah itu guru mengabsensi kehadiran baik melalui WhatsApp grup atau melalui Google Form yang telah disediakan. Kemudian pada kegiatan inti itu menyampaikan indikator belajar yang akan dicapai, kemudian menjelaskan materi dan mengaitkan materi tersebut dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, guru memberikan tugas pada siswa baik individu maupun kelompok. Nah, pada tahap inilah siswa diberi kesempatan untuk dapat mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Pada masa pandemi ini, guru memberikan penjelasan pada siswa itu melalui media WhatsApp dan diikuti dengan beberapa tanya jawab terhadap materi yang mungkin kurang dipahami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya itu kegiatan penutup, yaitu kegiatan terakhir dalam proses pembelajaran.
Pada tahap ini, guru memberikan respon positif terhadap siswa. Nah, dengan maksud menguji seberapa jauh pemahaman dari peserta didik itu atas penyampaian materi yang telah diberikan oleh guru. Selain itu, pada kegiatan terakhir ini biasanya itu guru memberikan pekerjaan rumah atau PR, kemudian menutup pertemuan dengan doa, hamdalah, kemudian salam. Nah, di masa pandemi ini kegiatan penutup itu dilakukan oleh guru dengan mengisi lembar aktivitas oleh siswa dengan pemberian tugas. Nah, kemudian guru memberikan informasi mengenai materi selanjutnya dan memberikan pesan-pesan moral mengenai adanya pandemi COVID-19 ini agar selalu berhati-hati dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, guru memimpin doa kemudian menutup dengan salam. Setelah itu metode yang dipilih dalam proses pembelajaran yaitu dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Nah, pada mata pelajaran PAI ini yang memiliki 4 sub mata pelajaran tentunya menggunakan metode yang berbeda-beda. Nah, metode tersebut itu dipilih sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dalam sub mata pelajaran Al-Quran Hadis misalnya, guru juga menerapkan adanya metode talqin dan hafalan. Nah, pada sub mata pelajaran fikih itu guru menggunakan metode demonstrasi atau praktek. Kemudian sub mata pelajaran SKI, guru menggunakan metode pengambilan ibrah atau hikmah. Mata pelajaran akidah, guru menggunakan metode khusus pembiasaan. Kemudian metode-metode tersebut itu secara khusus diterapkan pada beberapa materi pelajaran sesuai dengan konteks materi yang akan disampaikan, sehingga memiliki kesesuaian antar keduanya dan memudahkan guru dalam proses penyampaian kepada murid, dan murid juga akan dengan mudah memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian metode ceramah itu biasa digunakan untuk menyampaikan materi yang berbentuk sebuah konsep. Akan tetapi pada metode ini itu cenderung dianggap kurang efektif karena biasanya kalau cuma ceramah itu anak-anak itu cenderung bosan, seperti halnya pada mata pelajaran SKI. Nah, maka dari itu guru harus mampu mengkreasikan proses pembelajaran terhadap peserta didik agar tidak merasakan bosan, bahkan mengantuk saat proses pembelajaran. Nah, beberapa metode tersebut itu juga didukung dengan adanya buku pedoman dan dari pemerintah dan juga lembar kerja siswa atau LKS. Itu ada bahan ajar dan media. Bahan ajar itu merupakan segala bahan yang berbentuk informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis dan akan dikuasai oleh peserta didik yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Misalnya seperti buku pelajaran, modul, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan sebagainya. Sedangkan media pembelajaran itu adalah suatu alat atau sarana komunikasi yang digunakan sebagai pembantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Nah, media ini berfungsi sebagai perantara penyampaian materi dari pendidik kepada peserta didik supaya dapat menjadikan proses belajar mengajar itu lebih mudah difahami oleh peserta didik. Bahan ajar dan media menjadi satu kesatuan dari perangkat pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan. Nah, singkatnya, bahan ajar merupakan pesan yang akan disampaikan pada siswa, dan media merupakan alat perantara yang digunakan untuk menyalurkan pesan tersebut kepada siswa. Nah, pada mata pelajaran PAI di SMP Islam Brawijaya Trawulan saat ini menggunakan media cetak berupa buku pegangan. Nah, buku pegangan ini meliputi buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP atau MTS kelas 9. Yang mana buku ini itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipegang oleh siswa, dan ada juga buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP atau MTS kelas 11 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan buku pegangan guru. Selain itu juga ada Al-Quran dan terjemah dari Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, selain menggunakan media cetak, guru itu juga terkadang menggunakan media proyektor dan LCD untuk menampilkan beberapa video-video yang berkaitan dengan materi. Nah, akan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini,
menganjurkan seluruh kegiatan dari rumah termasuk proses pembelajaran, sehingga peserta pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh komponen yang ada di dalam sekolah itu tidak bekerja di sekolah, melainkan semua dilakukan di rumah. Nah, dengan adanya hal tersebut, demi tetap tercapainya kegiatan belajar mengajar itu, maka dilakukan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Nah, melalui beberapa media yang ditetapkan oleh sekolah. Dalam hal ini, sekolah tidak membatasi peserta didik itu dalam pemakaian medianya. Dalam pemilihan media itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang mayoritas menggunakan handphone. Nah, dari handphone tersebut, peserta didik tetap bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dari rumah. Nah, pembelajaran daring ini dilakukan melalui via WhatsApp, YouTube, serta Google Form untuk tugas atau ulangan. Nah, jika guru memberikan penugasan yang mengharuskan siswa praktek, maka siswa dapat membuat video, kemudian dikirim kepada guru mata pelajarannya. Nah, pembelajaran di rumah ini lebih banyak melibatkan peran orang tua untuk dapat membimbing dan mengawasi putra-putrinya. Akan tetapi, peran guru di sini itu tetap masih ada sebagai seorang yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dari penelaahan bahan ajar dan media di SMP Islam Brawijaya Trawulan itu dapat disimpulkan bahwa antara bahan ajar dan materi yang disampaikan itu telah sesuai dengan perkembangan kompetensi dasar. Kemudian bahan ajar atau materi yang disampaikan itu valid dengan memuat aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu ada bahan ajar atau materi yang disampaikan itu cukup menarik. Nah, dalam hal ini, guru terkadang menggunakan media berupa gambar, video, atau dengan adanya fenomena nyata, sehingga peserta didik itu dilatih untuk dapat berpikir kritis terhadap kehidupan nyata. Kemudian, selanjutnya, siswa tidak dituntut untuk dapat berproses sama, karena mereka itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda setiap anak. Nah, guru memberikan kemudahan dengan beberapa keleluasaan terhadap peserta didik dalam belajar sesuai cara berpikir mereka. Materi yang disampaikan itu memiliki unsur contoh kehidupan nyata, sehingga peserta didik itu dapat membayangkan suatu fenomena terhadap realita dengan materi yang berkaitan tersebut. Kemudian bahan ajar atau materi itu disampaikan sesuai dengan kegunaan atau kebutuhan dari peserta didik yang mencakup kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dalam menyampaikan materi, guru telah runtut atau urut, sistematis dan jelas, sehingga siswa dapat memahami materi tersebut yang nantinya berkelanjutan. Nah, hasil telaah yang terakhir yaitu tentang instrumen evaluasi. Evaluasi merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran yang telah dilakukan. Di SMP Islam Brawijaya Trawulan ini telah menggunakan instrumen evaluasi dengan baik. Nah, instrumen-instrumen tersebut itu meliputi adanya kisi-kisi, butir soal, beserta kunci jawabannya. Nah, kisi-kisi yang telah dibuat ini itu mencakup kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Nah, dari kisi-kisi tersebutlah kemudian dikembangkan menjadi butir-butir soal, sekaligus menentukan kunci jawaban yang nantinya itu menjadi pegangan guru. Nah, instrumen itu dibuat berupa tes penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Pada penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan adanya ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir atau tugas-tugas yang lain. Nah, dalam penilaian pengetahuan ini, SMP Islam Brawijaya Trawulan itu menggunakan nilai KKM sekolah, yaitu KKM yang ditetapkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan beberapa komponen penentuan KKM. Nah, KKM sekolah ini itu merupakan KKM yang mana dalam semua mata pelajaran itu sama, yaitu menggunakan nilai 75 pada setiap mata pelajarannya. Kemudian dalam penilaian sikap itu penilaian mengenai keseharian yang dilakukan oleh peserta didik yang meliputi kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, di SMP Islam Brawijaya Trawulan ini memiliki program pembiasaan dengan menggunakan buku pembiasaan yang disediakan untuk siswa. Nah, buku pembiasaan ini yang nantinya akan dipegang oleh siswa, dan pembiasaan ini dilakukan meliputi beberapa hal yang telah disusun dalam buku tersebut. Nah, pembiasaan itu
ada yang diisi oleh dirinya sendiri, peserta diri itu sendiri, dan ada pembiasaan yang diisi oleh guru pembimbing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar dapat melatih kejujuran siswa dalam melaksanakan pembiasaan tersebut. Nah, buku pembiasaan yang diisi oleh guru pembimbing itu biasanya buku pembiasaan mengenai hafalan juz 30 dan doa sehari-hari. Jadi setiap kelas itu memiliki guru pembimbing yang akan membimbing dalam penilaian pembiasaan siswa. Kegiatan pembinaan serta pembiasaan tersebut itu dilakukan setiap hari Rabu di luar jam pelajaran. Nah, penilaian sikap dilakukan dengan penilaian skala rentang antara 1 sampai 4. Kemudian selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini merupakan suatu penilaian yang meliputi pengamatan terhadap kinerja siswa yang dilakukan dengan menghasilkan produk-produk, proyek, serta praktek pada materi tertentu. Nah, contoh penilaian keterampilan dalam mata pelajaran PAI itu di sub mata pelajaran fikih adalah dengan mendemonstrasikan atau mempraktekkan proses pemulasaraan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolati, dan yang terakhir adalah memakamkan atau menguburkan. Kemudian yang selanjutnya itu sub mata pelajaran akidah dan Al-Quran hadis itu dapat dilakukan dengan menyusun portofolio mengenai hal-hal yang berhubungan dengan materi yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata, dengan melampirkan sebuah permasalahan, kemudian mereka memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya pada sub mata pelajaran SKI itu dapat dilakukan dengan kegiatan yang sama dengan Al-Quran hadis dan akidah akhlak. Nah, dalam menentukan proses pengambilan nilai ini, di aspek keterampilan itu perlu adanya kesesuaian dengan materi yang ada, sehingga penilaian yang digunakan itu dengan predikat rentang. Misal A itu rentang nilai 90 hingga 100. Kemudian rentang nilai B itu 89 hingga 79. Rentang nilai C itu 78 sampai 76 dan seterusnya. Nah, dari telaah yang telah dilakukan didapatkan hasil mengenai instrumen evaluasi di SMP Islam Brawijaya Trowulan. Di antaranya yang pertama, kisi-kisi yang dibuat itu telah sesuai dengan pokok bahasan atau pokok materi yang disampaikan oleh guru dan relevan dengan kurikulum dalam proses pembelajarannya. Kemudian kisi-kisi yang dibuat itu telah meliputi aspek-aspek penilaian, yakni aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan di setiap mata pelajaran, sehingga dapat terpenuhi. Kemudian jumlah soal yang dibuat itu sudah disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Contoh dalam UTS. Dalam UTS itu alokasi waktunya disediakan 90 menit dengan butir soal 20 pilihan ganda dan 5 butir uraian. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam butir soal itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa itu dapat dengan mudah memahami maksud dari butir soal tersebut. Nah, dengan hal itu siswa bisa dapat dengan cepat dan tepat dalam menangkap pemahaman soal dan mengerjakan soal tersebut. Kemudian butir soal itu dibuat dengan menyesuaikan perkembangan berpikir siswa, sehingga dalam kisi-kisi itu terdapat kriteria soal seperti mudah, sedang, sulit, seperti itu. Kemudian kunci jawaban yang telah disediakan oleh guru dalam menyusun butir soal itu dipegang oleh masing-masing guru. Jadi setiap guru itu pasti memiliki kunci jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekian wabarakatuh. presentasi dari saya.